Kita masuk pada pembelajaran yang pertama ya adik-adik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi adik-adik diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan baik dan benar. Nah, adik-adik pastinya sudah mengetahui kalau kita sebagai manusia tentunya memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, apakah tumbuhan juga mencari makanan? Coba adik-adik pikirkan jawabannya. Nah, bagaimanakah tumbuhan mencari makanan? Iya, lalu apakah lingkungan sekitar mempengaruhi tumbuhan dalam mencari makanan? Coba adik-adik pikirkan jawabannya. Ya, benar sekali yang adik-adik sampaikan. Tumbuhan mencari makanan menggunakan bagian tubuhnya, yaitu daun untuk melakukan proses fotosintesis atau memasak makanan sendiri. Lingkungan sekitar tentunya mempengaruhi tumbuhan untuk mencari makanan. Lalu, bagaimanakah hal tersebut dilakukan oleh tumbuhan? Yuk simak pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar di samping merupakan proses pertumbuhan tanaman tomat, yaitu mulai dari biji hingga menjadi tanaman besar yang sudah berbuah. Tumbuhan dapat membesar karena nutrisi yang dimakan oleh tumbuhan itu. Lalu, bagaimanakah tumbuhan memperoleh makanan? Tumbuhan memperoleh makanan dengan memasak makanannya sendiri, yang disebut dengan fotosintesis. Nah, bagaimanakah fotosintesis ini dilakukan? Fotosintesis dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, ada air. Air diserap dari dalam tanah oleh akar, kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan hasil dari pernapasan manusia yang diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Lalu bahan yang terakhir yaitu klorofil, yaitu zat hijau daun yang sudah dimiliki oleh daun itu sendiri. Lalu tahapan yang kedua yaitu memasak setelah semua bahan terkumpul. Daun akan memasak bahan-bahan tersebut pada bagian yang disebut dengan kloroflas. Nah, selanjutnya setelah selesai memasak, akan diperoleh hasil atau makanan dari fotosintesis. Makanan ini kemudian disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan dan dipakai untuk tumbuh. Kelebihan makanan disimpan dalam bentuk buah ataupun umbi, seperti yang terdapat pada wortel, singkong, dan kentang. Selain makanan itu, hasil fotosintesis juga dapat berupa oksigen yang nantinya digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, sekarang adik-adik pasti sudah mengetahui perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya dalam mencari makanan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa manusia dan hewan mencari makanan dengan bergerak, berburu, memasak, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan memasak makanannya sendiri sebagai nutrisi untuk dirinya. Tujuan pembelajaran yang kedua mengenai fotosintesis ini yaitu melalui diskusi adik-adik diharapkan mampu menjelaskan dampak fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya adik-adik sudah mempelajari bagaimana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri atau melakukan fotosintesis. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih, apa dampak dari proses menghasilkan makanan tersebut? Coba adik-adik pikirkan jawabannya. Nah, lalu hal apa yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga keberadaan tumbuhan?
Ya, dampak dari proses fotosintesis atau menghasilkan makanan tersebut selain mampu memberikan nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri untuk berkembang, juga dapat memberikan kehidupan bagi makhluk hidup lainnya, seperti dimanfaatkan oksigen dari tumbuhan maupun dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, hal apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberadaan tumbuhan tersebut? Ya, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan tersebut. Nah, seperti yang adik-adik sampaikan tadi, misalnya menyiram tanaman, memberi pupuk pada tanaman, dan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, adik-adik, coba perhatikan taman yang ada di samping Kak Dewi ini. Di sana terdapat beberapa jenis tanaman. Tahukah adik-adik apa yang membedakan jenis tanaman tersebut? Ya, benar sekali. Terlihat dari daunnya yang memiliki warna berbeda. Ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hijau. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil dan berfungsi sebagai penyerap energi dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Lalu, apakah daun yang berwarna merah juga mengandung klorofil? Ya, daun yang berwarna merah juga mengandung klorofil. Klorofil terdapat pada daun yang berwarna hijau maupun daun yang tidak berwarna hijau. Hal yang membedakan yaitu kandungan klorofil yang berbeda-beda pada jenis tumbuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui bahwa klorofil memiliki peranan penting untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, setelah tumbuhan melakukan fotosintesis, tentunya akan memberikan manfaat baik bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mampu menjaga tumbuhan dengan baik. Adik-adik dapat bergotong royong dengan teman lainnya untuk menjaga tumbuhan. Adik-adik bisa secara bersama-sama menyiram tanaman, memberi pupuk pada tanaman, serta membersihkan tanaman dari gangguan makhluk hidup lainnya agar tumbuhan bisa hidup dengan baik. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga ini yaitu melalui diskusi, adik-adik diharapkan mampu mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain dengan baik. Nah, sebelumnya Kak Dewi ingin bertanya nih adik-adik, mengapa fotosintesis adalah proses yang paling penting di bumi? Coba adik-adik renungkan jawabannya. Lalu, apa yang membantu terjadinya fotosintesis? Nah, dan yang terakhir, apa yang terjadi apabila tumbuhan tidak melakukan fotosintesis? Coba adik-adik renungkan jawabannya. Ya, benar sekali. Fotosintesis dapat dikatakan sebagai proses paling penting di bumi karena mampu memberikan penghidupan bagi makhluk hidup lain. Tanpa adanya tumbuhan, makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Lalu yang membantu proses fotosintesis tersebut yaitu komponen di lingkungan sekitar seperti matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, hal yang dapat terjadi jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis yaitu tumbuhan tidak dapat berkembang dan lama-kelamaan tumbuhan akan musnah sehingga kehidupan di bumi tidak dapat terjadi. Nah, adik-adik sudah mengetahui komponen yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sekarang coba perhatikan taman yang ada di samping Kak Dewi ini. Di sana terdapat tanaman bunga matahari. Nah, coba adik-adik perhatikan bunga matahari yang tumbuh ini mengarah kemana adik-adik? Ya, benar sekali. Bunga matahari yang tumbuh ini mengarah ke matahari. Nah, hal ini menunjukkan salah satu kebutuhan tumbuhan untuk berfotosintesis, yaitu membutuhkan cahaya dan energi panas dari matahari. Ya, setelah tumbuhan melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan tersebut dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, berikut beberapa manfaat tumbuhan. Yang pertama, yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber oksigen. Yang ketiga, dibuat kerajinan tangan. Yang keempat, sebagai pewarna alami. Yang kelima, bahan pembuatan obat.
Dan yang keenam yaitu bahan baku industri, serta dapat pula dimanfaatkan untuk hal lainnya. Nah, begitu penting manfaat tumbuhan di bumi. Dengan demikian, maka manusia dan juga makhluk hidup lainnya harus mampu memanfaatkan tumbuhan dengan baik, sehingga dapat tercipta kehidupan yang selaras antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang Kak Dewi memberikan adik-adik beberapa pertanyaan nih. Coba adik-adik jawab untuk mengetahui pemahaman adik-adik mengenai materi yang Kak Dewi ajarkan tadi. Coba dijawab dengan baik ya adik-adik. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sudah adik-adik pelajari tadi, adik-adik dapat membaca rangkuman berikut ini. Ya, semoga materi yang Kak Dewi berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.